teriakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami hadir di acara Pandiran Baisukan untuk pagi hari ini. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Oke, dan senang Pro 4 kita akan hadirkan satu tema yang menarik tentang istilah bubuhan ya. Dan bagaimana rasa kebersamaan itu muncul dan Sanak Pro 4 dalam masyarakat Banjar. Bersama Uin Antasari Banjarmasin untuk pagi hari ini kami akan menghadirkan dua narasumber kami yang sudah siap untuk memberikan penjelasan bagaimana nanti kita akan berdiskusi bersama Kinanti Dartanyan, MPSI, psikolog, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora, dan kemudian ada Nur Solawati, mahasiswa prodi studi agama-agama. Pada hari ini Jumat 17 Oktober 2025. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Saya panggil Mbak aja kali ya, kayaknya masih muda banget nih. Boleh sekali deh. Mbak Kinan berarti ya? Iya benar. Oke. Mbak Kinan. Mengajar apa nih jurusan? Kayak pantun ya, tak kenal maka tak sayang. Nah begitu betul. Boleh dibuka dulu. Biasanya Lun itu dipanggilnya Kinan. Kesehariannya memang dosen mengajar juga, dosennya mengajar di UIN, tapi selain itu praktek juga, karena kan profesinya psikolog nih Mas. Nah jadi betul. juga, selain mengajar saya juga praktek. Apa mungkin sedikit nih boleh. bedanya psikolog sama psikiater tuh apa tuh? Oke deh, sekalian edukasi ya. Iya, karena banyak Gen Z tuh yang mentalnya tuh agak down gitu sekarang karena gitu. Oke, bedanya apa antara psikolog sama psikiater nih? Mungkin SAA juga sambil dapat edukasi. Betul. Jadi kalau bedanya psikiater itu latar belakang keilmuannya dari dokter yang mengambil yang melanjutkan pendidikannya ke spesialis ilmu kejiwaan. Nah, berbeda dengan psikolog. Kalau psikolog itu ilmuwan psikologi atau sarjana psikologi yang melanjutkan ke profesi psikolog. Tapi dia untuk ada dua kurikulum ini. Kalau misalnya kurikulum lama untuk psikolognya itu double degree, jadi makanya sebutannya MAPRO kalau kami sebutannya. Jadi MAPRO sekalian, ya? iya Pak Mas. Jadi magister sekaligus profesi. Tapi saat ini dari ilmuwan psikologi bisa menjadi psikolog. Ilmuwan psikologi itu sarjana. Jadi berbeda. Psikiater atau belakangnya dokter. Makanya psikiater bisa ngasih obat. Salah gitu. satu penanganannya. Tapi yang paling bagus tuh adalah obatnya curhat ya. Nah, semua orang butuh didengarkan. Betul, bukan dikasih obat, ditenangkan dengan obat begitu bener, ya. Tapi sedikit nih saya mau tanya, kenapa akhirnya memilih Mbak Kinan memilih sebagai psikolog gitu atau mengambil jurusan ini begitu? Oke, latar belakang alasannya kenapa jadi saya berprofesi mengambil psikologi. Yang pertama kecemplung sih. Oh kecemplung. Iya, Berarti terpaksa nih. Bukan terpaksa, kadarulahnya memang kan kalau kuliah itu ada pilihan-pilihan ya, Mas, betul. ya, ada pilihan-pilihan. Saya masuk ke gugur di pilihan kedua. Oh begitu, Ya, berarti ada pilihan pertama saat itu. Benar, pilihan pertama. Ternyata pilihan keduanya kadarullah itu membuka peluang rezeki dan membantu masyarakat membutuhkan layanan dari psikologi itu sih. Oh begitu dasarnya, ya. iya. Berarti ini juga tidak hanya mengajar di UIN aja berarti ya. Dosen terbang berarti ya. Dosen, ya sebutannya kalau saat ini sih dosen luar biasa. Oh namanya dosen luar biasa ya, begitu. karena tidak terikat sebagai dosen tetap. Jadi saya sebagai dosen kontrak gitu, DLB. Oke. Kalau Nur Salawati dipanggilnya apa nih? Sela. Oh Sela. Oh begitu ya. Kalau Sela kenapa memilih jurusan agama-agama? Pertama tuh nggak salah jurusan sih, cuman karena emang awalnya tuh ngira mirip-mirip pendidikan agama Islam. Matanya lihat ke kamera aja, nggak usah jenguk ke situ. Nah gitu aja. Nanti itu ada saya di situ. Terus pas tahu masuk tuh ternyata itu kan nama jurusannya
dulu tuh perbandingan agama. Oh, dulu perbandingan Iya, agama. perbandingan. Terus diubah jadi jurusan studi agama-agama itu. Gitu. Mempelajari agama-agama lain, cuman bukan berarti kita masuk agama orang itu, bukan. Betul. Ya. Cuman saling toleransi aja gitu. Berarti udah semua agama dipelajari nih. Iya. Supaya kan tidak menjudge bahwa agama Betul, mereka tuh setuju. salah semua. Saya juga belajar beberapa agama gitu, bukan ingin masuk juga gitu, tapi ada kemiripan yang saya rasa seperti misalnya halnya Buddha begitu, bahwa mereka tuh tidak memaksakan orang untuk masuk agama mereka, tapi mereka membimbing dan, nah itu serunya tuh kalau di Buddha tuh ada psikis learning scientistnya juga. Benar. Jadi itu yang membuat kenapa agama Buddha tuh hampir mirip dengan agama Islam begitu. Makanya saya tertarik. Dibetulkan sama ibu psikolog nih pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau ke pembahasan kita nih, Mbak Kinan dan juga Mbak Sela, tentang makna bubuhan dan rasa kebersamaan nih. Kenapa akhirnya topik ini yang diangkat nih pagi hari ini? Oke, apa alasannya jadi mengangkat topik ini? Jadi alasannya adalah kental sekali nampaknya di Banjar itu apapun disebut dengan bubuhan. Apapun dengan bubuhan, terus itu mudah sekali ditemuinya. Tadi pas diskusi juga nih sama Mbak Sela, mudah sekali ditemuinya bubuhan itu di dalam Banjar. Kan kalau dalam budaya Banjar, bubuhan itu adalah kebersamaan, terus itu kekerabatan, hubungan sosial yang akrab. Nah, kalau dalam konteks keseharian kita, bubuhan itu bisa dilihat dari kalau misalnya aja Mas baruhan ya orang Banjar tuh, baruhan kalau misalnya ada apa ya, ada kalau bahasa Jawa itu kayak ada tanggep kegiatan, misalnya kayak mau kondangan, ada mau syukuran, terus apa namanya yang kita bikin bubur asura, itu pasti pada sebutannya tuh bubuhan yang punya andil gitu loh. Gak bisa bumi ya? Iya Mas, benar. Jadi kan karena ada hubungan yang sosial akrab, biasanya itu terjadi karena ada suatu kelompok gitu, saling untuk mendukung, saling jaga, dan tidak membiarkan yang punya acara ataupun individu tersebut tuh sendirian. Kayak misalnya kan kita di Banjar tuh ada punyanya kalau meninggal dunia itu apa sih Mas, rukun kematian. Iya, kalau misalnya ada yang berduka tuh saling bantu bubuhan rukun kematian untuk mengayomi atau memfasilitasi keluarga yang lagi berduka. Itu sih dasarnya kenapa apa namanya termuncullah tema ini benar. Gitu. Tapi kalau Mbak Kinan sendiri, apakah memang asli Banjar atau bukan? Saya besar dan lahir di sini, tapi budaya yang diajarkan keluarga, orang tua, karena orang tua budayanya, maksudnya orang tua juga bukan suku dari Banjar, jadi tetap walaupun bukan suku Banjar, karena tetangga tadi bubuhan-bubuhan di sekitar bubuhan-bubuhan Banjar, otomatis mau tidak mau kebiasaan juga ada campur paut dengan budaya Banjarnya gitu. Jadi mengikuti tempat tinggal begitu ya. Kalau Mbak Sela sendiri orang mana? Campuran. Oh, campuran juga. Tapi ada Banjarnya. Banjar Jawa. Oh, Banjar Jawa. Tapi kalau Mbak Kinan apa memang Jawa Tulen? Iya, kedua orang tua. Oh gitu. Tapi memang lahir dan besar di Banjar. Ya. Kan dulu pada zaman dulu, pada era dulu. Pada zaman dahulu kala begitu ya. Orang tua kan pendatang di Banjar. Jadi orang tua pendatang di Banjar, kakek uti aku pendatang Banjar. Jadi orang tua saya juga lahirnya di sini. Tapi kebiasaan kami memang masih ada unsur-unsur Jawanya, kebetulan sukunya Jawa. Jadi mau nggak mau Jawanya juga ada, Banjarnya juga mengikuti. Nah, apa namanya? Jadi ya perpadu padan lah. Tapi kalau misalnya ditanya bahasa Jawa bisa apa enggak, saya nggak bisa. Oh begitu. Tapi apakah memang karena di rumah nggak menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari atau gimana? Saya lebih mudah memahami dibanding saya membahasakan. Oh begitu. Sama sih sama halnya Banjar nih. Kalau misalnya saya masuknya itu ada bubuhan, dibalik lagi ke konteksnya, maksudnya bubuhan lagi ada acara apa, kegiatan bisa ibu-ibu lagi masak, atau misalnya bubuhan ibu-ibu berkumpulan di komplek tuh. Nah, kalau misalnya ibu-ibu tuh ngomong bahasa Banjar yang
saya itu tidak mengerti, ya akhirnya rooming juga sih ngomongnya itu. Apa karena memang di keluarga memang terbiasa bahasa Indonesia, jadi akhirnya kedua bahasa ini, yang pertama bahasa ibu, yang kedua bahasa tempat lahir dan tinggal begitu, tidak terlalu paham nih atau bagaimana? Nampaknya bilingual. Oh, bilingual ya. Jadi Banjarnya juga ada, Indonesianya juga ada, Jawanya juga ada. Balik lagi kalau misalnya dengan bahasa Jawa, ya ketika saya itu bergabung dengan keluarga ataupun kerabat bubuhan Jawa gitu. Ya, Bubuhan Jawa kebetulan juga ada arisan-arisan, orang tua saya ikut arisan Jawa, jadi kayak bubuhan perkumpulan orang-orang Jawa Paguyuban gitu. ya. Iya, paguyuban. Kalau kita paguyuban sebutannya kan. Iya, Kalau betul. Banjar tuh bubuhan lagi. Jadi di sana otomatis saya juga mencoba memahami, terus ya sedikit-sedikit adalah ya dalam satu kalimat itu kata-kata berbahasa Jawanya. Seperti apa? Monggo. Monggo apalagi ya, Gitu ya. adalah pokoknya secara spontan saya pembahasannya. Nah, kalau Mbak Sela sendiri bagaimana nih yang berdarah campuran begitu? Menghadapi dua akulturasi budaya yang berbeda menjadi satu begitu. Karena saya kecilnya tuh sempat tinggal di Kalimantan Tengah, Oh, pernah tinggal di Kalteng. terus dibawa ayah ke Jawa, Aha. jadi tempat tinggal di sana. Oh, Jadi begitu. Jawa mana? Jawa Timur, Jawa Timur ya. Iya. Di mana, Surabaya atau di mana? Malang. Oh, di Malang. Iya. Jadi pernah tinggal dan besar di Malang begitu. Iya betul. Oh, jadi paham bahasa Jawa. Bisa. Oh, iso ngomong Jawa. Iso. Lalu akhirnya kembali lagi ke Banjarmasin kapan? Itu pas kuliah. Oh, pas kuliah Iya. ini. Berarti sendirian di Banjar atau sama keluarga juga? Ada keluarga mungkin dari mama gitu aja sih. Cuman kalau orang tua emang di Jawa. Berarti lebih terbiasa dengan bahasa Jawa dan adat Enggak juga, istiadat kalau Jawa di atau sini bagaimana? ulun bahasa Banjar aja. Oh, begitu. Bahasa Banjar dan berarti ngekos di Banjar ya? Atau Asrama tinggal kebetulan. Oh, ada asrama. Nah, lalu apakah merasakan makna bubuhan dan rasa kebersamaan itu selama tinggal di Banjar setelah lama di Malang? Sebenarnya dimanapun pasti ada istilah yang kelompok gitu kan. Bubuhan tuh kan kayak buhan pian, buhan ikam kayak itu kan. Jadi di sana tuh ada juga kayak sekelompok gitu, cuman nggak ada lain, namanya bukan bubuhan gitu mungkin. Ya, sama aja sih kayak istilahnya gotong royong mungkin ya. Kalau di Jawa, kalau di sini bubuhan tadi. Iya. Nah, kita kan akan berbeda ya, Mbak Kinan, kalau kita tuh memang tinggal di kita tinggal di kota itu dengan orang yang merantau begitu kan, Benar. rasa kebersamaannya kan beda begitu kan ya. Mengalami itu juga nggak sih Mbak Kinan sebelumnya? Oke, kebetulan kan nggak pernah pindah-pindah ya. Aha. Lahir dan besar tinggal juga di Banjarmasin kecuali waktu kuliah. Jadi waktu kuliah itu merasakan sekali sih. Kuliah di mana dulu? Kebetulan saya kuliahnya alumni dari UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oh, berarti memang pernah merasakan itu ya? Benar, pernah merasakan. Jadi balik lagi ke bubuhan ya. Jadi ketika tinggal sementara sebagai seorang mahasiswa dan anak kos, itu ketika bertemu dengan teman-teman bubuhan Banjar tuh rasanya kayak apa ya? Kayak gelas tuh terisi gitu Mas. Gelas tuh terisi yang biasanya kan sehariannya ngomongnya bahasa Indonesia mulu Betul, kan. Terus betul. mencoba memahami karena kuliah psikologi kan otomatis berbaur dengan masyarakat setempat ya. Betul. Ya, karena ada tujuan praktik sebagai psikolog muda pada saat itu. Jadi ketika ketemu teman-teman Banjar, apalagi yang alumni, kebetulan saya ngambil S2-nya di Jogja, S1-nya di Banjar, di ULM. Jadi ketika ketemu teman-teman yang memang sesama alumni ULM ataupun ketemu teman baru tapi orang Banjar, tuh rasanya ketemu bubuhan Banjar tuh kayak gelas terisi lah Mas, ngomong Banjar, ngingetin aku tuh rindu makanan ini, aku tuh kapan balik, oh iya tiket mahal, ini semua hal terkait Banjar itu diomongkan gitu loh, pada perkumpulan sesama bubuhan Banjar, entah itu apa namanya, entah itu seumuran ataupun yang di bawah umuran. Jadi kayak
secara tidak langsung itu memberikan koneksi hubungan sosial gitu Mas. Iya, betul. Iya, jadi saling berempati. Iya, aku lama tidak pulang misalnya. Terus kayak, oh rindu makan, oh ya cari di mana nih yang enaknya. Jadi kayak saling, ya balik lagi ada rasa gotong royong tapi saling memberi saran bukan tenaga gitu. Kalau dari siapa namanya, dari Mbak Sela bagaimana nih? Kan beda ya, maksudnya pada saat Mbak Kinan kan merasakan bahwa rasa kebersamaan dan makna bubuhan itu dapat pada saat keluar dari tanah Banjar begitu dan balik ke tanah leluhur begitu ya. Tapi saat itu merasa asing gak sih di sana? Saya tidak sih. Kenapa jadi tidak merasa asing? Mungkin karena budaya yang sudah ditanamkan orang tua ya, kebiasaan-kebiasaan yang hampir serupa dengan pada saat itu dengan di Jawa juga. Terus itu juga mungkin karena sudah pernah pengalaman jadi seorang mahasiswa dan ngekos juga, kebetulan WLM-nya dibayar baru karena psikologi kan dibayar baru. Betul. Jadi itu tidak terlalu akan kerasa ngegap tuh nggak sih Mas? Jadi tahu bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan warga setempat, terus juga dengan suasana perkuliahan, pun juga dengan teman-teman baru sudah ada punya modal. Jadi kayak untuk penyesuaian tuh nggak begitu kentara banget. Cuman ya tadi balik lagi dapat banget kebersamaannya ketika bertemu dengan teman-teman Banjar. Even meskipun misalnya di kampus aja nih Mas. Selisihan nih sama temen yang orang Banjar, wah itu sumringahnya luar biasa. Jadi padahal teman itu juga sama-sama dari baik udah tahu gitu, tapi kayak ketemu, ya Allah lamanya gak ketemu, padahal kayak perasaan baru minggu kemarin gak ketemu, tapi kayak langsung ada rasa kebersamaan secara tidak langsung gitu lah, sesama bubuhan Banjar gitu. Nah kalau ini kan, kalau dari Mbak Sela kan beda situasi ya. Kalau Mbak Kinan kan orang Jawa Tulen, dua-duanya orang ayah ibu orang Jawa begitu, tapi lahir dan besar di Banjar begitu. Kalau Mbak Sela kan memang keturunan ya, maksudnya campuran gitu antara Banjar dan Jawa ya. Dan kemudian lama tinggal di Malang, terus kemudian balik ke Banjar. Rasanya bagaimana? Apakah merasakan bahwa makna bubuhan itu semakin dan kebersamaan itu semakin kuat setelah jauh dari tanah Jawa dan jauh dari orang tua, atau seperti apa? Pertama tuh sempat pas masuk kuliah itu kayak aduh nggak punya temen nih pasti nanti gitu kan, karena kan lama di pondok gitu terus kuliah di sini jauh lagi. Rasanya tuh ya kenalan dengan teman-teman baru dan mereka terbuka, jadi kayak happy aja gitu, menemukan teman baru, terus merasakan ya tadi kebersamaan tuh sempat dirasakan kayak ternyata gini ya di Banjar gitu, teman-temannya gini beda dengan di Jawa misalnya. Berarti awalnya merasa asing dengan dengan Banjarmasin ya begitu ya. Karena besar di sana kan. Karena besar di sana. Tapi selama hidup pernah tinggal di Banjar sebelum ini? Atau langsung di Palangkaraya terus langsung balik ke Malang, langsung ke Malang gitu, atau bagaimana? Waktu kecil aja sih, itu kan masih kecil banget, kayak umur 5 gitu masih. Oh jadi numpang lahir begitu ya? Enggak, di rumah nenek sama kakek gitu. Jadi waktu kecil nenek ya yang rawat juga sama mama gitu, ayah kerja gitu. Terus waktu pindah kerja mungkin kembali lagi ke Jawa, itu makanya tinggal di Jawa gitu. Tapi apa yang membuat Mbak Sela saat itu pada saat datang ke Banjar untuk kuliah di sini tuh merasa sedikit asing gitu? Apakah memang tidak ada keluarga lagi yang tinggal di Banjar atau menetap di Banjar yang bisa didatangi atau bagaimana? Karena biasanya tuh kalau pulang ke sini itu pasti ke itu Palingkau, Kuala Kapuas. Oh, ke Kuala Kapuas. Jadi nggak bertinggal di Banjarmasin gitu. Di Palingkau sendiri memang apa lebih banyak Dayaknya atau Banjarnya nih yang membuat mungkin itu tadi bahwa lebih asing kayaknya gitu dibandingkan Malang dan Palangkaraya begitu? Enggak juga sih. Kalau Dayak tuh di daerah mana ya? Pokoknya paling ujung gitu. Belum kada ingat. Kalau di sekitaran rumah nenek tuh ya Banjarmasin aja sih, Banjar aja gitu. Kemudian bertemu dengan teman-teman
Karena kan kalau kuliah, kalau ini kan karena beda situasi ya Mbak Kinan ya. Kalau Mbak Kinan kan ke Jawa begitu kan ya, maksudnya balik ke tanah leluhur, tapi merasa excited pada saat ketemu orang-orang Banjar begitu. Nah ini kan beda situasi nih dengan Mbak Sela sendiri begitu, yang dua campuran darah begitu, dan di Banjarmasin excited mana, ketemu orang Jawa kah atau ketemu orang Banjarnya yang satu teman kuliah nih? Excited aja ketemu orang Banjar karena mungkin boring ya ketemu teman-teman Jawa terus gitu. Mungkin mau mengenal teman-teman yang di Banjar ini juga gitu. Ada, kalau dari pandangan psikologi bagaimana nih Mbak Kinan melihat orang yang memang punya dua situasi seperti ini begitu, yang kadang rasa ini kan muncul karena dari first time dia ada di situ kan begitu. Bagaimana nih melihatnya Mbak Kinan? Oke, kalau berkaitan dengan bubuhan terus situasi yang berbeda gitu kan. Otomatis sih kalau dihubungkan dengan psikologi dan saya sendiri yang merasakannya prakteknya langsung, itu tuh jadi kayak apa ya? Dapat dukungan dari dua budaya yang berbeda. Jadi kita tahu bagaimana social support ya bahasanya ya, social support yang didapatkan dari teman-teman yang memang dari Banjar, ataupun gimana social support yang dapat dari teman Jawa. Berbeda sekali. Kalau mungkin balik lagi kalau sama Banjar ya tahu ya apa namanya, ada sama-sama rasa memiliki karena sama-sama dari budaya yang sama gitu, dari kampung yang sama gitu. Nah, tapi kalau misalnya orang balik lagi, kalau orang Jawa itu mereka bukan cukup ya. Saya rasakan orang Jawa itu atau bahasa Indonesia itu kayak apa ya yang jelaskan? Mengayomi sekali dengan orang pendatang. Welcome ya. Iya, jadi itu terlihat sekali. Kalau ulun sih bilangnya adalah prososial. Kebetulan orang-orang Jawa Jogja masyarakat, bukan hanya teman-teman ya. Jadi kayak masyarakatnya di sana aja tahu saya itu pendatang, dan kebetulan motor saya juga tertera sekali itu sebagai orang Banjar dengan nomor polisinya. Jadi ketika saya anggaplah kayak kesasar, terus ketemu kunjungan ke rumah apa namanya, klien, sebutannya klien pada saat praktek, juga nampak banget budaya tolong menolongnya gitu. Nggak ada yang membedakan walaupun saya berbeda dari budaya, berbeda asal gitu. Malah jadinya ada interaksi. Kayak mereka, Kalimantan yang mana? Jadi saya juga ikut turut memperkenalkan budaya Banjar, dan orang Banjar tuh begini loh gitu loh. Mungkin kalau misalnya ada punya pandangan yang seperti apa, jadi memberikan pandangan yang berbeda. Kan kita dikenalnya adalah Kalimantan itu pulau yang tertinggal, terus kalau enggak yang kaya raya banget, isinya hutan semua. Nah jadi kayak semacam memberikan identitas yang jelas lah terkait budaya kita di Banjar. Gitu. Permisi saya potong karena ada yang masuk kayaknya. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Ini first time bagi saya di Pro 1. Ini Pro 4 Pak. Sorry. Ini dengan siapa saya Bang? Siapa? Saya Awan, presenternya, terus kemudian ada Mbak Kinan dari dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kemudian ada Mbak Sela dari Prodi Agama-Agama. Bapak, mohon maaf saya mau tanya Bapak siapa di mana? Pak Amrullah, saya di Beruntung Jaya, Banjarmasin. Pak Amrullah di Belitung Jaya. Beruntung Jaya ya. Beruntung Jaya, Banjarmasin. Baik, Pak Amrullah. Langsung ke tema kita bubuhan ya. Iya, bubuhan. Silakan Pak Terima Amrullah. kasih Mbak Sela dan Mbak Kinan ya. Mbak Kinan, iya. Artinya walaupun darahnya ada darah Jawa, ini Mbak Anda berdua ini mendalami masalah budaya kita di Kalimantan Selatan, budaya kita orang Banjar. Teruskan aja ya, teruskan saja. Jadi kemudian beberapa kita dengan berbagai suku kita ini adalah bubuhan. Jadi baik itu jadi satu nih bubuhan Banjar, jadi kita di sini ya. Ini sedikit. Kemudian sebenarnya kata bubuhan ini kan bisa berarti komunitas.
Cuma tinggal komunitasnya apa. Tapi kalau saat dipotong dari bubuhan aja berarti itu komunitas. Atau bisa kalau secara singkat mereka. Nah mereka kan biasa begitu. Saya memang senang masalah budaya ini. Apalagi saya juga kalau kami di Tagana atau Kementerian Sosial itu ada layanan dukungan psikososial. Jadi masalah-masalah seperti ini paling saya pahami. Kemudian sharing aja. Jadi kita sharing aja. Saya membatasi 2 kata bubuhan itu dari kata kasar dan kata halus. Kata kasar itu ketika orang marah, mereka kadang-kadang emosi. Jadi ini masalah emosional. Ya. Bubuhannya itu. Tapi kalau kita yang kasih sayang, yang hormat, pasti lembut kadang-kadang. Jadi bubuhan si anak itu. Jadi dari kata bubuhan itu memang ada 2 karena emosi gitu. Kita marah dan kita menghormati. Itu aja sharing saya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu berdua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Mbak Kinan ditanggapi dan nanti ditambahkan sama Mbak Sela. Oke, benar sih adanya. Kalau misalnya bubuhan itu punya makna ganda. 2 perspektif ya. 2 perspektif berbeda. Kalau tapi kita di Banjar, balik lagi kita Bapak tadi dikenalnya kan dengan mereka ya. Iya, betul. Mereka terus itu komunitas tadi mengulang lagi. Komunitas berarti kan kalau benar kalau positif itu anggapannya sama kita memberikan dukungan emosional. Terus menyadur lagi bersama halnya kayak apa sih cerminan nilai-nilai atau hal-hal yang dari makna dari bubuhan ini. Yang budaya Banjar biasanya bubuhan itu adalah gotong royong. Terus saling berempati. Kalau yang saling berempati tadi kayak pada acaraan, terus dikenal juga di Banjar tuh bubuhan pemadam kebakaran. Berarti kan ada empati untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Terus karena adanya perkumpulan atau kebersamaan otomatis punya tanggung jawab bersama. Dan karena tujuannya untuk positif berarti untuk saling menghormati untuk memberikan dukungan sosial satu sama lain. Nah, kalau dasarnya dengan psikologi, bawa psikologi nih pendengar. Jadi kalau psikologi, kalau saya sih ulun merasakan benar kebersamaan itu tuh sama kayak kita mendapatkan bukan hanya dukungan emosional tapi juga social support. Social support untuk kita, contoh aja dari keadaan kayak kita baruhan, terus ada meninggal dunia, itu kan perlu sekali ya yang lagi berduka ataupun lagi acara itu mendapatkan dukungan, bantuan, ada makna gotong royong, terus juga memberikan resiliensi individu. Resiliensi itu ketahanan untuk menghadapi apa yang sedang terjadi. Terus juga kalau dalam teorinya segitiga Maslow ada tuh yang Abraham Maslow, kalau makna bubuhan itu memberikan makna kebutuhan untuk diterima dan berharga. Karena tadi balik lagi ke komunitas kata Betul. Bapak tadi. Jadi ketika kita bergabung dengan mereka, maka di situ kita juga merapat rasa diterima, rasa dihargai. Nah, 2 hal itu sih yang terlihat sisi positifnya. Kalau negatifnya memang ketika marah supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang menusuk kayak kalau bahasa Banjar kan nyawa, ikam, lebih baik kan pakai bubuhan gitu. Jadi bukan hanya negatifnya itu bukan menyadur langsung ke orangnya tapi langsung ke bermakna keseluruhan gitu. Tapi apakah ada satu faktor indikasi yang menyalahkan banyak orang yang belum tentu di dalamnya orang itu bersalah gitu? Salah, benar. Biasanya kalau misalnya secara negatif dari makna bubuhan itu, kata bubuhan dalam negatif itu ketika ada satu orang bersalah tapi dalam satu kelompok. Atau misalnya dalam keluarga kakak yang salah tapi bubuhan kembang, adiknya juga ikut bersalah atau saudaranya juga bersalah. Nah, dari dilihat dari konteks masalahnya. Kalau misalnya dilihat kata bubuhan itu yang biasanya saya dengar ataupun yang saya alamin, kadang juga dapat tuh dari keluarga ataupun dalam pekerjaan. Jadi lihat konteks tujuan permasalahannya itu apa. Jadi orang akan menggunakan kata bubuhan atau misalnya ikam atau nyawa tuh biasanya kan kalau dalam bahasa Banjar itu. Lihat kalau negatifnya dilihat konteks sosial, konteks masalahnya. Oke, Mbak Sela mau menanggapi? Mungkin teringat itu aja sih,
berat sama dipikul, ringan sama iya, dijinjing. benar. Nah, jadi bubuhan tuh apa-apa kalau kalau ya itu tadi saling tolong menolong. Apapun kalau misalnya ada musibah, dia ikut membantu gitu. Ya makanya tadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, sama-sama saling menolong. Itu Tapi aja kalau sih. dalam perspektif negatif seperti apa? Kan nggak ada yang mau memikul beban orang yang salah nih. Apalagi dia memang ya itu tadi kan istilahnya kalau kita berteman dengan penjual parfum kita akan terciprat harumnya. Tapi pada saat kita berteman dengan penjual ikan begitu katanya akan terciprat amisnya. Padahal dia tidak salah nih, tapi karena berada di lingkungan itu lalu akhirnya terlibat dan disalahkan padahal dia nggak melakukan begitu. Bagaimana nih Mbak Sela? Kalau dalam pertemanan mungkin ya itu ya, saya disebut dalam pertemanan, mungkin dari kita sendiri harus dalam memilih lingkungan yang baik. Karena apa? Karena lingkungan kita itu buruk, kita akan mengumpati ikut dalam lingkungan itu, gitu. Misal teman kita yang bisa disebut biasanya tuh teman-teman tuh bisa bersirkel-sirkel gitu, ya nggak sih? Apalagi mahasiswa nih. Anak Gen Z sekarang banyak yang pakai circle ya. Ya bisa sebut tadi itu. Jadi kalau mau terhindar dari keburukan tadi, pilihlah bubuhan yang emang terhindar dari keburukan tadi. Misal teman yang si A nih misalnya suka gibah atau perlakuannya tuh suka mencuri atau apa gitu. Bukan berarti kita nggak menemani, cuman sebaik mungkin kita bisa menghindari tapi bisa menasehati juga gitu. Oke, sekarang kalau begitu kita mau masuk lebih dalam nih ke perspektif era modern di mana sekarang tuh anak-anak yang Gen Z ini kan rapuh ya Mbak Kinan ya. Kalau kita maksudnya itu kita menegaskan makna dari bubuhan dan rasa kebersamaan ini. Kadang kan banyak akhirnya Gen Z yang memilih untuk menutup diri dari circle atau makna bubuhan ini karena itu tadi, karena ingin menghindari konflik dan lain sebagainya. Bukankah sebaiknya adalah jadi manusia yang kalau dia ada di situ dia akan bisa merubah orang-orang di dalamnya, bukan malah terlibat atau terkontaminasi begitu kan ya. Bagaimana melihatnya nih, karena kan itu tadi banyak Gen Z yang sekarang itu rapuh banget gitu loh. Jadi susah untuk bisa masuk ke dalam satu komunitas atau perkumpulan itu tadi gitu Mbak Kinan, gimana nih? Oke, bubuhan di era modern ya Mas Iya, ya. Berarti kan kalau kita menyadur di era modern itu sama halnya kayak di era digitalisasi. Apapun dalam satu genggaman. Betul. Dalam satu genggaman otomatis digitalisasi, rasa kebersamaan hadir nyata kalau kita bilangnya adalah offline-nya atau luringnya itu mulai menipis, tapi teralihkan di situasi lain. Contohnya adalah bubuhan digital tuh misalnya sebut aja salah satu aplikasi WA. Apa sih yang nggak ada sekarang itu grup Mas? Betul. Grup alumni SD, grup alumni SMP, grup alumni SMA, terus bahkan kayak grup komunitas apa tuh ada pasti. Entah komunitas kayak warga komplek aja ada. Betul. Warga komplek bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Nah, itu tadi terkait digital. Terus terkait kondisi generasi saat ini. Betul. Yang apa-apa circle, apa-apa kelompok, karena menyadur dari tugas perkembangan. Dalam psikologi itu pasti ada kaitannya dengan setiap individu kan ada tugas perkembangannya sesuai dengan tahapan usianya. Betul. Nah, di generasi saat ini generasi Gen Z kan usianya usia yang masuk dalam itu pengaruh teman itu cukup besar. Betul.
konformitas, pengaruh teman itu cukup besar. Makanya mereka lebih nyaman bergaul dengan, bukan lebih nyaman, merasa lebih nyaman, bukan dia merasa lebih nyaman bergaul dengan kelompok yang memandang dia dihargai dibanding kelompok yang lainnya. Karena itu usia perkembangannya mereka. Apa tujuannya? Untuk mereka mendapat pengakuan sosial di luar dari kelompok yang biasanya didapatkan. Biasanya didapatkan dari apa? Saudara, orang tua, persepupuan, atau misalnya teman-teman di sekolah biasanya yang dia temukan. Maka dia mencari circle-circle lain. Nah itu dari kenapa jadi generasi sekarang itu pakai circle-circle untuk mereka diterima. Dan itu apakah ada hubungannya dengan faktor lainnya? Itu beda. Abis itu ada kaitan, apapun itu ada sisi negatif positif ya. Kalau misalnya ada circle berarti dilihat bagaimana perkembangan semasa hidupnya dalam hal kaitannya kenyamanan dia dari keberadaan bersama keluarganya, terus itu juga ketika dia bersama dengan teman-temannya. Ada sebuah kasus sih yang pernah saya tanganin di tempat praktek saya. Jadi si anak ini lebih nyaman berinteraksi secara bubuhan atau kebersamaan dalam digital dibanding dia di interaksi nyatanya, offline begitu ya. Offline-nya iya Mas. Jadi dia lebih nyaman. Kenapa saya tanya nyaman? Karena hanya mengetik, Mbak. Dia aktifnya hanya mengetik, memberikan empati hanya mengetik dibandingkan dia hadir bersama teman-temannya. Jadi dari orang tuanya banyak sekali grup-grup di dalam media sosialnya, entah itu sebut aja WA, Instagram, Telegram, itu banyak banget grup-grupnya. Tapi dalam kesehariannya dia tuh tidak minim sekali dia berinteraksi dengan teman-temannya di sekolah. Jadi circle-circle di kondisi generasi sekarang itu dipindah ke dalam digitalisasi, dan itu pastinya akan memberikan, karena digitalisasi kita manusia kan balik lagi kita perlu bubuhan tadi untuk ada rasa kebersamaan, ada empati. Nah otomatis hal tersebutlah tidak tumbuh secara optimal dalam sisi empati, sisi dukungan sosial satu sama lain. Hal itu sih jadinya di era modern sekarang, makanya makna kebersamaan atau makna bubuhan di era modern dan di generasi Z itu mulai menipis. Itu juga yang diakui oleh orang tua saya, Mas. Kayak bubuhan kamu nih, nah tuh kalau diajak ketemu, diajak silaturahmi, pasti aja ngalih banar. Keluarlah hadis. Ada kan hadis kalau misalnya barang siapa yang melakukan silaturahmi maka itu rezekinya diluaskan, dipanjangkan umur. Nah itu sama. Jadi bukan hanya generasi Z aja deh. Generasi di ulun pun sampai saat ini orang tua pasti akan membawa-bawa yang namanya digitalisasi dalam makna bubuhan atau kebersamaan. Kalau dari dari Mbak Sela bagaimana nih sebagai Gen Z, ada yang mau ditanyakan gak sih ke Mbak Kinan begitu tentang makna bubuhan dan rasa kebersamaan yang mungkin sudah mulai tergerus dan mulai berkotak-kotak itu tadi gitu. Silakan. Mungkin tadi tidak apa-apa aja kan ya kalau misalnya kita ikut circle tadi. Mungkin circle tuh emang kalau dari Gen Z sendiri kenapa jadi bercircle tadi, karena mereka sefrekuensi daripada dengan teman yang lain, makanya tadi datanglah circle tadi. Oke, apakah tidak apa-apa dan apa-apa gitu kan? Kalau bahasanya tidak apa-apa. Menurut kata Mas Awan tadi kan, kalau misalnya kita berada di tempat parfum ya kita akan ikut harum kan Mas. Betul. Ya. Sama halnya kayak kita si individu bergabung dalam suatu kelompok atau circle. Itu kan otomatis yang pasti kita akan mendapatkan dukungan sosial. Ada hal apapun merasa terbantu. Ada hal apapun merasa terbantu. Terus itu juga ada orang yang bisa dapat diandalkan, muncul ketika kita butuh bantuan dalam keadaan senang ataupun sedih, nggak usah duka, senang ataupun sedih. Nah mendapatkan dukungan, otomatis kita generasi kita di kondisi kita saat ini yang tidak menentu, cuaca aja juga tidak menentu, butuhnya ketahanan, resiliensi dalam psikologi, butuhnya resiliensi. Dan
di untuk kondisi saat ini juga, dan salah satu capaian ataupun kebutuhan dasar manusia itu memang untuk diterima dan dihargai. Jadi wajar kalau kita itu ada berkelompok circle tadi, wajar. Tapi gimana caranya tetap bisa seimbang? Seimbang itu adalah yang dilihat adalah kadangkala yang saya temukan pada beberapa sangat kiblatnya itu circle. Kiblatnya tuh ada si bubuhan tadi. Otomatis dia tidak melihat secara utuh tentang dirinya. Oh, aku ini seperti apa sih? Kalau misalnya ada masalah ya udah oversharing aja tuh ke teman-temannya, tidak memikirkan oh aku mampu sebenarnya dalam menyelesaikan masalah ini karena ada dapat dukungan sosial secara penuh dari circle-nya, maka mulai minim untuk dapat menyelesaikan masalah secara sendiri, mulai minim memilah-milah mana sih hal yang harus aku ceritakan ke orang lain, mana yang untuk aku tidak ceritakan ke orang lain. Kita kan tidak tahu ya, namanya hati manusia kan dibolak-balikan ya Mas, sama Tuhan. Jadi kita nggak tahu, mungkin hari ini dia baik-baik aja dengan kita tidak tahu kapan harinya dia akan bagaimana dengan kita. Itu sih bisa kita memilah dan untungnya mendapatkan social support sama merasa dihargai dan diterima. Oke, kalau kita berbicara masalah sekarang, apakah makna bubuhan dan rasa kebersamaan itu masih akan bisa kita bangun nih, Mbak Kinan, dengan kondisi yang seperti ini? Oke, bisa banget sih Mas. Malah di kondisi sekarang dalam psikologi itu banyak sekali, bukan banyak, beberapa, saya sendiri aja kadang-kala mencari dukungan sosial support kelompok dengan misalnya kebetulan saya tuh waktu kuliah dulu bergabung dalam suatu komunitas berkesadaran. Jadi di sana ini sama halnya kayak Mas pertama kali bilang tadi Buddha. Kalau Buddha kan ada budaya namanya meditasi. Betul. Nah, jadi di kelompok itu sama-sama bermeditasi dengan mindfulness hadir. Jadi di sana sharing terkait permasalahan yang memang ingin didiskusikan atau sesuai dengan tema. Jadi di kondisi sekarang walaupun tergurus dengan digitalisasi dan makna kita seorang manusia juga perlu adanya interaksi dengan manusia lainnya, walaupun banyak secara digital, tapi juga tetap memberikan makna bubuhan tadi penting untuk perkembangan manusia gitu, memberikan dukungan, support. Jadi walaupun digitalisasi juga berkembang, tapi juga kebutuhan dasar manusia untuk bertemu dengan manusia lainnya juga ada, tetap ada. Malah lebih kalau dilihat lagi dari sektor umum, dengan adanya digitalisasi bubuhan-bubuhan tadi itu malah terjalin silaturahmi. Contohnya kayak misalnya ada kabar menyenangkan, misalnya kayak ada pernikahan, ada acara, kabar duka kan lebih cepat sekali kita mendapatkan infonya di dalam grup tersebut gitu loh. Itu sih salah satu keuntungan bubuhan dalam digitalisasi. Tapi dalam sektor dampaknya ya tadi, hal apapun terkoneksinya dalam digital, tidak secara nyata gitu. Gitu. Tapi apakah akan ada tantangan begitu, Mbak? Karena kan ada Gen X, ada Gen Y, ada Gen Z, dan yang terbaru dari 2011 sampai sampai dengan sekarang kan ada generasi Alpha begitu ya, yang dimana sekarang kan lagi banyak banget nih, maksudnya istilah-istilah avoidant yang diutarakan oleh personalnya masing-masing gitu. Kadang mereka bilang aku tuh masih avoidant begitu, kadang masih menolak begitu apa yang sedang terjadi begitu kan, karena itu tadi banyak orang yang akhirnya takut bersosialisasi, takut di kerumunan, takut di bubuhan-bubuhan itu tadi, takut di sebuah kebersamaan karena mungkin ada traumatik masa lalu yang mungkin membuat dia menjadi seperti itu gitu, atau mungkin itu tadi karena kita kan sekarang melihat bahwa rumah tangga dibilang broken home itu tidak harus orang tuanya pisah. Kadang rumah tangga utuh pun juga bisa dikatakan broken home karena ada sesuatu luka di dalam rumah tangga itu yang membuat akhirnya anak ini menjadi avoidant itu tadi. Bagaimana ini, Mbak? Oke, melihat bubuhan dalam kondisi sekarang ya, memang sih sifatnya jadi dangkal sih Mas. Sifatnya jadi dangkal, tidak hanya memahami
hanya mengerti tapi tidak memahami makna dari kebersamaan tersebut gitu loh. Karena dia mendapatkan hanya dari digitalisasi, melihat, terus memberikan interaksi dengan ketikan, dan ketika kita ketikan jarang sekali kita itu menyelipkan, bukan jarang, ada beberapa orang jarang menyelipkan dengan rasa empati. Ya udah kasih respon biasa aja, apalagi digitalisasi bisa terbantu dengan emoticon. Betul. Emoticon, GIF gitu. Jadi tidak merasa seutuhnya memahami makna dari buhan tersebut. Gitu yang pertama. Terus juga di kondisi generasi saat ini itu minim sekali mau mencoba. Mereka tahu dapat pengetahuan dari berbagai macam sumber ya saat ini ya, mudah sekali didapatkan. Tapi mereka tidak mencoba untuk mempraktekkannya. Hal tersebutlah yang menjadi mereka itu takut-takut atau ragu-ragu. Dan karena ada rasa takut dan ragu-ragu, oleh otomatis itu yang menghalangi mereka untuk mencoba. Langsung berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Apakah ini masuk dalam mekanisme coping maladaptif? Yes, tahu ya Mas Awan ya. Saya sedikit belajar tentang Iya, itu. benar Mas. Iya. Yang terjadi sekarang kan seperti itu, Mbak Kinan. Jadi kayak hanya berrespon secara hadir, secara ada tapi tidak utuh gitu. Dan kondisi sekarang juga balik lagi kata Mas Awan tadi, dalam keluarga memang keluarganya utuh tapi tidak ada rasa kebersamaan satu sama lain gitu loh. Jadi kayak semacam hanya sebagai sebuah status tapi tidak memberikan kebermaknaan. Jadi hal itulah yang jadi sudut pandang ataupun salah satu kiblat sudut pandang bersamaan untuk dia modal melakukan interaksi dengan orang lain. Ini kan nanti akan bisa jadi gesekan, Mbak Kinan, karena kan dari generasi Y-nya ini orang-orang yang memang menjunjung tinggi menjunjung tinggi empati, kemudian rasa begitu. Tapi dibenturkan dengan Gen Z dan Alpha yang memang mereka menganggap itu satu hal yang biasa untuk mereka. Padahal di situ ada rasa tidak menghargai dan rasa tidak menghargai dan tidak ada inisiatif. Benar. Gimana nih? Oke, kita ambil contoh aja deh Mas ya. Kerjasama deh. Betul. Kerjasama kelompok ketika di dalam suatu kelompok bagi tugas nih di dalam kadang kan anak-anak sekarang bagi tugas tuh banyak di grup. Udah di grup aja deh kayaknya bagi tugasnya grup WA. Terus berbeda dengan kita membagi tugas job desk pada saat langsung setelah tugas diberikan. Itu beda sekali. Kalau misalnya di WA ya sudah satu yang aktif, yang lainnya juga followers aja. Ya. Kalau mau minta pendapat pun si pemimpin misalnya berinisiatif sebagai pemimpin pun jadi menunjuk. Karena kenapa jadi menunjuk? Karena tidak ada, kalau misalnya kita real ketemu di lirikan-lirikan aja kan udah langsung sadar nih, oh iya aku harus aktif gitu loh, untuk memberikan rasa peduli atas inisiatif yang diberikan oleh teman saya. Nah itu kan membuatkan perbedaan. Betul. Karena dengan jentikan jari untuk memberikan respon aja udah cukup. Padahal dengan kita berinisiatif bersuara, oke setuju, itu memberikan rasa dihargai orang yang berinisiatif. Nah sama halnya tadi kata Mas kan minimnya empati pada kondisi kelompok yang saat ini itu sadurannya Mas. Oke. Sebelum nanti closing statement dari Mbak Kinan, Mbak Sela ada yang mau ditanggapi dari apa yang tadi kita bahas? Mungkin kalau dari pengalaman ulun pribadi ya, bubuhan tadi kan ada yang circle tadi. Kalau yang ulun alami ini renggang bubuhan itu. Ya renggang untuk masa kini. Apalagi bersirkel tadi. Ini ada suatu cerita aja dikit. Boleh. Ya. Misalkan kayak apa ya? Ini gini aja. Ada beberapa kelompok 3 atau 5 orang. Circle mereka ini lagi bekerja membuat apa ya? Tugas. Iya, kerajinan misalnya. Nah, circle yang sebelah satunya ini mau ikut membantu, tapi pas melihat oh itu buhannya aja kayak itu, jadi kayak segan gitu mau ikut membantu. Itu sih minimnya. Jadi kalau mau ikut nimbrung nanti yang circle satunya nih kayak ngerasa
nanti kayak nggak dianggap atau yang lainnya gitu. Jadi itulah kontroversi antara circle satu circle yang lain gitu sih. Oke. Mbak Kinan silahkan closing statementnya Closing seperti apa nih melihat nih di kondisi sekarang ya, memaknai bubuhan memang sih tetap di kondisi sekarang tuh masyarakat paham, emang mengerti kalau kita manusia itu perlu terhubung dengan manusia lainnya. Tapi untuk melakukan atau rasa kepeduliannya juga tidak seimbang untuk rasa kepedulian tersebut. Padahal dengan kita peduli itu juga kita merasakan saling berbagi. Kita kan manusia kalau saling berbagi merasanya tuh kayak meaningful ya, bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, hal itu yang memang pada saat ini mulai menipis. Karena ya akses kan bisa secara online ya, kebersamaan kayak sharing aja apa TP-TP, bagi-bagi gitu loh. Kalau misalnya ada bantuan, yaudah aku nitip ya ini ya. Dengan cara kayak itu masyarakat merasa itu membantu dan sudah berkaitan dengan makna bubuhan, padahal tidak seperti itu. Nah, terus pesan ulun sih kalau di kondisi sekarang itu walaupun kita hadir secara digital, tapi jangan sampai kalau misalnya ada teman-teman atau di kelompok kita membutuhkan bantuan, mencobalah untuk hadir. Mencobalah untuk peduli, karena makna dari bubuhan itu memberikan rasa kebersamaan yang kita sendiri pun yang melakukan dan menerimakan merasakan manfaat sebagai manusia. Kalau bilangnya sih kayak gelas tuh penuh, meaningfulnya tuh dapat gitu loh. Jadi kita bisa belajar juga bagaimana untuk tetap saling peduli, bagaimana juga untuk bisa saling sharing, dan otomatis memiliki rasa kebersamaan. Dan karena itu kita jadi bisa saling menghargai satu sama lain. Walaupun di kondisi sekarang dengan menyapa memang bisa dengan ketikan jari, tapi dengan cara kita mengucapkan otomatis orang melihat dan mendengar. Itulah dari makna kebersamaan yang diperlukan. Gitu. Oke, luar biasa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh sekali. Sebenarnya mau panjang, cuman waktunya selesai nih. Terima kasih Mbak Kinan dan juga Mbak Sela sudah memberikan banyak manfaat dan gambaran tentang kita harus mengembalikan makna ini lagi dan rasa ini lagi lintas generasi. Benar. Baik, terima kasih. Saya Wan Kahfi pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.